Ratusan titik rawan bencana di jalur kereta api jarak jauh. Instalasi pengolahan air mobile ubah air keruh jadi layak pakai pasokan air bagi pengungsi. Mantan pembalap NASCAR bersama istri dan anak tewas kecelakaan. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Jumlah penumpang kereta api melonjak memasuki libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. PT KAI menyebut tiket perjalanan kereta api dari Lampung menuju Palembang ludes terjual hingga arus balik. Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung ramai penumpang awal masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Jumat 19 Desember 2025. Penumpang didominasi rombongan keluarga memadati area depan stasiun dan ruang tunggu. Mereka akan melakukan perjalanan menuju Palembang. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru dimulai sejak 18 Desember 2025 dan lonjakan penumpang kereta api dari Lampung menuju Sumatera Selatan terjadi sejak awal libur sekolah. PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang menambah rangkaian gerbong. Seluruh tiket perjalanan kereta api rute Tanjung Karang Kertapati habis terjual hingga arus balik. Pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini, PT KAI menyiapkan layanan 58.000 penumpang, meningkat dari tahun sebelumnya 42.000 penumpang. Dalam rangka acara keluarga. Berarti memang libur di akhir tahun ini ya? Libur akhir tahun. Libur akhir tahun. Kenapa milih naik kereta, Pak? Karena lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih nyantai, lebih leluasa kita untuk beristirahat. Berapa orang, Pak? Beli tiketnya pakai aplikasi apa, Pak? Pakai aplikasi KAI. Eksekutif Vice President PT KAI Divre 4 Tanjung Karang Muhammad Ramdhani menerangkan tinggi antusiasme masyarakat menggunakan layanan kereta api. Penjualan tiket dibuka sejak 45 hari sebelum keberangkatan. PT KAI menerapkan rem cek pada November lalu demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, PT KAI menempatkan petugas di titik-titik rawan bencana serta memasang 4 sensor, mengingat saat ini masih musim penghujan. Sehingga semua sepanjang 18 hari itu kita bisa melayani lebih banyak, mencapai 58.000 penumpang. Ya, nah untuk tiket, ini kita kan sudah jual dari H-45 ya, dan untuk Raja Basa dan untuk Stabas dari H-7, dan ini sudah terjual habis ya, sehingga kepada penumpang, calon penumpang untuk mempersiapkan perjalanan jauh hari. Mengenai kesehatan petugas, PT KAI melakukan tes urin kepada petugas dan memberikan suplemen. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya, PT Kereta Api Indonesia memetakan sedikitnya ada 131 titik rawan bencana di Pulau Jawa yang dilalui kereta api jarak jauh. Petugas gabungan beserta peralatan pendukung disiagakan di lokasi demi menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para penumpang kereta selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Libur perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di depan mata. PT Kereta Api Indonesia menggelar rapat apel pasukan di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis malam 18 Desember 2025. Tujuannya memastikan kesiapan petugas gabungan, memberikan pelayanan dan pengamanan saat perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. PT KAI memetakan pasukan menjalankan fungsi dan tugas terutama di daerah berpotensi rawan bencana.
Di Pulau Jawa ada 131 titik daerah rawan banjir dan tanah longsor. Daerah Kaligawe Semarang, Jawa Tengah menjadi daerah langganan banjir. Karenanya PT KAI memitigasi meninggikan jalur perlintasan. Selain itu menyiagakan petugas gabungan dan peralatan di titik rawan bencana yang dilalui kereta api. Ya, itu di daerah Jawa Tengah, itu ada beberapa titik yang sudah kita perbaiki. Jadi contohnya di KM2, ya daerah Kaligawe di situ, itu relnya yang biasa setiap tahun itu terendam banjir, itu kita sudah naikkan 30 cm. Jadi kesimpulannya, titik-titiknya sudah kita identifikasi, sudah kita mitigasi, dan sudah kita perbaiki juga. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan tol utama. Aturan ini mulai berlaku pada hari ini. Selamat pagi, Komandan, mohon izin melaporkan. Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas jalan tol utama. Aturan ini mulai berlaku Jumat 19 Desember 2025 sebagai langkah mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat periode libur panjang akhir tahun. Kebijakan tertuang dalam surat keputusan bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Satuan Patroli Jalan Raya melaksanakan kegiatan penyekatan kendaraan Sumbu 3 mulai Jumat 19 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Petugas dari Satuan PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengecualikan kendaraan Sumbu 3 diperbolehkan melintas seperti truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM dan BBG, truk pengangkut sembako, dan truk pengangkut bantuan bencana alam. Dari Tol Wiyoto Wiono, kami Satuan PJR di Lantas Polda Metro Jaya melakukan kegiatan pembatasan kendaraan angkut barang sesuai dengan SKB 3 instansi yaitu Polri, Kemenhub, dan Kementerian PU. Dalam kegiatan hari ini masih kami temukan banyak kendaraan Sumbu 3 yang lewat, yang kemudian berdasarkan analisa banyak supir-supir yang masih belum mengetahui adanya kegiatan pembatasan kendaraan Sumbu 3 ini. Sejauh ini petugas PJR Polda Metro Jaya belum menerapkan sistem tilang di tempat, hanya memberi imbauan kepada para sopir. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang di kawasan pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Waktu bersamaan, penyidik menyegel 2 kantor dinas di lokasi yang sama. Tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel 2 akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang Kamis malam 18 Desember 2025. Mereka naik menuju lantai 2 ke ruang kerja Bupati Bekasi. Setengah jam kemudian penyidik KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi berlogo KPK dan garis merah dengan kalimat dalam pengawasan KPK dan ditandatangani penyidik. Di waktu yang sama, penyidik menyegel 2 kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi, yaitu Dinas Disputpora dan Dinas Cipta Karya. Pakai satu mobil berapa, Bang? Berapa orang? Berapa orang, Bang? 3 orang. Pakai rompi nggak, Bang, KPK, Bang? Pakai masker? Pakai. Katanya mau ngapain, Bang? Nyegel. Iya sih. Bilangnya nyegel. Nyegel ruang Gedung kantor bupati atau apa? ruang bupati berarti ya? Penyegelan memicu spekulasi lantaran beredar mengenai dugaan operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang bersama sejumlah pihak pada Kamis sore 18 Desember 2025.
KPK belum memberikan keterangan mengenai status hukum Ade Kuswarakunang maupun perkara sedang ditangani. Isu berhembus menyebutkan dugaan praktik gratifikasi rotasi dan mutasi. Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kementerian Keuangan mematangkan strategi fiskal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah memberikan relaksasi pada proses pencairan dana ke daerah dan penyesuaian kebijakan pajak. Tekanan fiskal yang meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga kuat dan berkesinambungan. Hal tersebut disampaikan Menkyu Purbaya saat konferensi pers APBN kita Kamis 18 Desember 2025. Purbaya menyatakan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami rebound pada tahun 2025. Untuk mencapai target pertumbuhan di atas 5%, pemerintah akan mempermudah relaksasi persyaratan pencairan dana transfer ke daerah, khususnya bagi wilayah tertimpa bencana. Selain itu, mengenai kebijakan perpajakan, pemerintah akan melihat kondisi di lapangan, melakukan penyesuaian diperlukan bagi industri domestik. Menkyu Purbaya menegaskan sinergi antara mesin fiskal, moneter, dan sektor swasta sangat penting agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat menuju angka 6% pada tahun-tahun mendatang. Ya, satu kata rebound. Untuk 2026 Pak? Continue to accelerate. Jadi akan semakin cepat. Kita akan jalankan mesin fiskal, mesin moneter, mesin tadi iklim investasi. Kita dengan Bank Sentral sudah semakin dekat koordinasinya, dan saya pikir kebijakannya akan semakin selaras. Jadi ruang untuk mesin fiskal, moneter, private sector, government sector untuk tumbuh bareng itu semakin terbuka lebar. Optimis. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan ruang gerak lebih besar bagi sektor real dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Dio Balau, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, tidak hanya merusak permukiman dan infrastruktur jalan, tapi juga menghancurkan infrastruktur sistem air minum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengirim 1 unit instalasi pengolahan air mobile ke Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai langkah percepatan pasca bencana. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menghancurkan pemukiman warga, jalan, serta merusak instalasi pengolahan air dan perpipaan. Pengolahan air dan perpipaan menjadi tumpuan hidup masyarakat. Air merupakan kebutuhan dasar sehari-hari. Ketersediaan air sangat vital bagi kesehatan warga dan kelangsungan hidup. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Sumatera Utara mengirim 1 unit instalasi pengolahan air mobile ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini sebagai langkah percepatan pasca bencana. Instalasi pengolahan air mobile bisa mengolah air keruh menjadi layak pakai, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tipe mobil ini mengolah air baku yang bersumber dari Sungai Sibuluan dengan NTU rata-rata 200 sampai 500 NTU. Kami berhasil mengolah air baku dari Sungai Sibuluan menjadi rata-rata 2 sampai 4 NTU dan pH berkisar 6,5 sampai dengan 7. Mobilitas dan kecepatan operasional instalasi pengolahan air mobile memungkinkan proses pengolahan air berpindah dengan cepat dari satu daerah ke daerah lain, seraya menunggu instalasi pengolahan air permanen bakal dibangun. Kondisi bencana serba darurat dan terbatas menjadikan instalasi pengolahan air mobile sebagai tulang punggung pasokan air bersih bagi pengungsi, digunakan untuk dapur umum, fasilitas kesehatan darurat, serta pos-pos pelayanan masyarakat.
Siap, makasih Kak. Kehadiran instalasi pengolahan air mobile bisa menekan resiko penyakit yang muncul saat bencana, seperti diare dan infeksi kulit. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan jembatan Bailey Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital dan kembali terjaga konektivitas antar wilayah. Setelah meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Agam, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat dengan meninjau pembangunan jembatan Bailey Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 18 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital pasca bencana. Jembatan Bailey Padang Mantuang merupakan akses penghubung Jalan Padang Mantuang di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman terdampak akibat bencana. Pembangunan jembatan ini ditujukan memulihkan konektivitas antar wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Pembangunan jembatan Bailey mulai dikerjakan sejak 10 Desember 2025. Jembatan ini memiliki lebar 3,9 meter dengan panjang 30 meter atau terdiri atas 10 petak. Presiden meninjau progres pembangunan di lapangan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan segera dimanfaatkan masyarakat. Dalam peninjauan, Presiden menerima laporan pemerintah daerah mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk bendungan dan area persawahan warga. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana agar konektivitas, mobilitas, serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat segera pulih. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung progres pemulihan Jalan Lembah Anai ruas Padang Panjang Sicincin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Prabowo memastikan penanganan dilakukan cepat, terukur dan terkoordinasi agar akses jalan segera normal kembali. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres pembangunan jalan terdampak bencana di Jalan Lembah Anai ruas Padang Panjang Sicincin segmen KM 61+600 hingga 67+40 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kamis 18 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital terdampak banjir dan longsor di kawasan tersebut. Setiba di lokasi, Presiden Prabowo menerima penjelasan dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kondisi terkini jalan dan langkah teknis penanganan sedang dilakukan. Kepala Negara mendapatkan paparan mengenai pembersihan material sisa banjir, rehabilitasi badan jalan, pengurukan, serta penataan lereng di titik-titik rawan. Dalam peninjauan ini, Presiden melihat secara langsung aktivitas alat berat sedang bekerja, membersihkan sisa-sisa banjir dan perbaikan struktur jalan. Upaya ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan akses transportasi, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Presiden Prabowo turun ke area pekerjaan dan menyapa para pekerja di lapangan. Presiden berbincang singkat dengan operator alat berat dan petugas teknis, sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menangani rehabilitasi jalan pasca bencana sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memulihkan infrastruktur strategis di Sumatera Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Ya baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.
Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup padat dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari jalur flyover, dari arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran hingga sore hari ini masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Sama halnya untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pun juga mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Untuk penerapan sistem ganjil genap di sepanjang jalan tersebut juga mulai diterapkan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Sementara untuk ruas tol dalam kota, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya pada sore ini pun juga dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat agar dapat tetap menggunakan jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas secara umum dalam keadaan cukup lancar dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Cawang dalam keadaan cukup normal pada sore hari ini. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover maupun lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arterinya dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu jalanan yang cukup licin pasca turun hujan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya masih di Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, nampak adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu curah hujan di kawasan tersebut yang cukup tinggi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari eksit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun menuju ke arah Tajur dalam keadaan cukup ramai namun cenderung tersendat di sana. Adanya perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya truk muatan barang yang melintas dan juga terdapat angkutan umum yang berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur dalam keadaan kondusif lancar namun sesekali terjadi perlambatan kecepatan dikarenakan ramainya kegiatan masyarakat di kawasan tersebut, banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu diantisipasi agar para pengendara juga dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan belakangan ini terkhususnya di Jabodetabek cukup tinggi, kami himbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan serta menjaga jarak aman, dan untuk pengendara sepeda motor agar menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan, serta saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Petang.
Anda kembali menyaksikan berita nasional petang. Pemirsa, mantan pembalap NASCAR Greg Biffle beserta keluarganya tewas dalam kecelakaan pesawat di Bandara Regional Statesville, North Carolina, Amerika Serikat. Insiden ini menewaskan 7 korban. Sebuah pesawat terjatuh di Statesville Regional Airport dekat Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat, Kamis 18 Desember 2025. Dikutip dari The Independent, insiden ini menewaskan 7 orang, termasuk mantan pembalap NASCAR Greg Biffle dan anggota keluarganya. Biffle berada di dalam pesawat bersama istrinya Christina serta anak-anak mereka Emma dan Ryder. Pesawat mengalami kecelakaan saat hendak mendarat. Organisasi balap NASCAR mengonfirmasi seorang korban tewas adalah Greg Biffle bersama istri dan putri dan putranya. NASCAR menyebut Biffle sebagai sosok berpengaruh dalam dunia balap dan dikenal memiliki integritas serta kepedulian yang tinggi. Greg Biffle dikenal sebagai salah satu pembalap papan atas NASCAR dan pernah masuk dalam daftar 75 pembalap terbaik sepanjang sejarah NASCAR. Di luar dunia balap, Greg Biffle dikenal aktif dalam aksi kemanusiaan, termasuk saat membantu evakuasi dan pengiriman bantuan pasca badai Helene di North Carolina. Ucapan belasungkawa dan penghormatan mengalir dari berbagai kalangan mengenai penyebab kecelakaan dalam penyelidikan Badan Keselamatan Transportasi Nasional. Bandara Statesville ditutup sementara untuk pembersihan puing dan proses investigasi lebih lanjut. Ya, Wali Kota New York terpilih Zohran Mamdani temui warga dan diskusi tatap muka secara personal selama 12 jam. Di sini Zohran Mamdani mendengarkan aspirasi dan keluhan serta harapan publik terhadap masa depan Kota New York. Wali Kota New York terpilih Zohran Mamdani mengawali langkah kepemimpinannya dengan terjun ke lapangan menemui langsung warganya. Zohran mendengarkan suara rakyat sebagai dasar menjalankan pemerintahan. Kegiatan diskusi one-on-one ini digelar pada Minggu 14 Desember dan berlangsung selama 12 jam tanpa jeda dari jam 8 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Bertempat di The Museum of the Moving Image Astoria, Mamdani bertemu warga dari berbagai latar belakang dan wilayah di New York. Dalam pertemuan, warga menyampaikan beragam isu, mulai dari keresahan sosial, masalah kehidupan sehari-hari, hingga harapan akan perubahan yang mereka inginkan untuk kota New York. Mamdani menyatakan mendengarkan aspirasi publik merupakan langkah penting, memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan warga. My husband goes to Star. Oh, that's nice. Yeah. I tried. I couldn't get it. Nice to meet you guys. I went to Bronx Science. Oh. Melalui kegiatan ini, Zohran Mamdani ingin membangun pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsif, serta membuktikan komitmen menjadi pemimpin yang hadir dan mendengarkan rakyatnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.